Halo teman-teman dari saham semua, kembali lagi dengan konten weekly kita dari saham, yaitu adalah weekly recap. Hari ini weekly recap adalah minggu kedua bulan Januari 2021. Minggu lalu gue membuat weekly recap minggu pertama yang lumayan positif buat gue. Kalau minggu ini positif tapi negatif. Nah, gimana tuh positif tapi negatif? Oke, sebelum kita masuk ke video, gue akan bacakan dulu disclaimer dari Diary Saham. Gue bukan seorang profesional, gue membuat Diary Saham untuk berbagi cerita tentang trade yang gue ambil atau gue amati. Gue masih belajar, gue jadikan Diary Saham sebagai tempat gue untuk melihat perkembangan gue dan sharing sama teman-teman semua. Diary Saham bukan tempat rekomendasi saham. Cara gue trading mungkin beda dengan cara teman-teman trading. Gue nyaman dengan cara gue trading dan akan tetap terus mencari ilmu baru untuk improve myself. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk bikin analisa sendiri. Jangan ikutin gue, trade at your own risk. Happy trading. Oke. Seperti biasa kita masuk ke video melalui spreadsheet dari Diary Saham. Seperti bisa dilihat, secara total gue melakukan 10 trade di minggu ini. Duanya ini masih belum gue sell, jadi warna biru tuh artinya gue belum sell dan gak gue masukin ke perhitungan persentasenya karena belum gue sell. Tapi gue memiliki 2 wins atau 2 profit lah ya. 2 win sih. Dan 5 loss. Yang sebenarnya kalau gue pribadi di 3 loss ini nih lumayan memukul gue, bukan kayak gimana sih, lebih kayak gue bertanya-tanya kenapa ya, ada apa yang salah ya. Gue juga akan bahas sih tentang hal ini sebelumnya, maksudnya setelah ini. Cuma kalau dari gue pribadi, setelah gue telaah dan gue berkaca, asik berkaca nggak tuh? Bukan depan kaca langsung ya, berkaca di dalam pikiran. Sepertinya gue terlalu memaksakan 3 emiten ini. Memaksakan dalam arti gue kurang menunggu konfirmasi 1 candle lagi untuk memastikan bahwa yes, ini akan breakout atau ini akan naik ke atas. Ya masa naik ke bawah. Cuma balik lagi, poin gue adalah bukan untuk menyesali apa yang sudah gue lakukan, lebih ke melihat apa yang bisa gue lakukan yang mungkin bisa lebih baik lagi di kedepannya gitu loh, supaya yang kayak gini nggak keulang. Mungkin kita masuk ke Elsa ya. Gue masuk di Elsa itu tanggal 13 Januari di 498. Oke, 13 Januari 498. Kenapa gue beli di 498? Karena saat itu si Elsa itu di gambar gue ya. Di gambar gue, balik lagi teman-teman, coba tolong bikin analisa sendiri biar pasti, dan gambar gue juga belum tentu benar, gue juga masih belajar. Di gambar gue itu resistensinya ada di 494. Jadi waktu itu alasannya mungkin gue ngambil adalah gue masuk ke Elsa karena dia sudah break 494 dan dia sudah berada di high-nya hari itu sampai berapa? High-nya di 526. Really? Oh, wow. 526. Terus gue udah masuk 4. Udah tembus 494, ya udah gue masuk di 498. Cuma ternyata gue juga saat itu memang lagi meeting, jadi nggak terlalu mengamati si market ini saat freeze. Gue inget deh, ini belinya pas freeze. Saat freeze ternyata wick-nya ini lumayan panjang, melebihi body candle-nya, yang sebenarnya gue kurang suka karena ini indikasi buat gue pribadi bahwa sellernya sudah lumayan aktif ya bun, walaupun secara ini buyer tetap berkuasa, cuma sellernya lumayan aktif ya bun. Tapi ya udah, nggak masalah, bukan sesuatu yang harus disesali, cuma jadikan pelajaran. Sama mungkin BAT juga bisa jadi pelajaran, bahwa gue BAT itu gue masuk di tanggal 14 di 725. Gue masuk di sini. Nah, di gambar gue BAT itu resistensinya ada di 715. Gue ngambil dari sini, dari tanggal 2 Desember itu. Terus saat itu, hari sebelumnya tuh gue suka banget sama candlenya si BAT. Kenapa gue suka banget? Tebel, nggak, wick atasnya juga cuma seuprit gitu loh, wick high-nya. Jadi gue kayak, wah ini mah kalau misalnya tembus 715 udah bisa terbang nih, balik lagi. Itu adalah cara pandang gue waktu itu. Mungkin yang harus gue lakukan, yang gue ubah adalah gue memang harus nunggu BAT itu
belinya di market freeze-nya kayak Elsa, walaupun Elsa gue gagal. Cuma kayaknya lebih baik kalau untuk si bat ini gue belinya saat market freeze di hari tanggal 14 ya, supaya gue tahu oke, bener udah break dari 715-nya. Sedangkan saat itu gue beli di tengah hari kalau nggak salah, gue lupa pastinya. Jadi balik lagi, mungkin gue butuh konfirmasi untuk setup yang seperti ini. Satu lagi mungkin gue BBKP kali. BBKP kayak gue masuk too early deh kalau BBKP. Balik lagi, ini situasinya hampir sama semua sih. Bahwa gue masuk, gue lupa, gue BBKP di berapa? Tanggal 14 di 800. Gue masuk di tanggal 14 di 800. Kenapa gue masuk 800? Balik lagi di gambar yang gue gambar. Ada sedikit resistance di 790. Gue lupa gambarnya dari mana. Ntar balik lagi, mouse gue agak-agak. Nah, yes, di sini 790. Terus gue juga lihat dari candle yang hijau sebelumnya bahwa dia baru break dari sini. Terus gue mikir, wah ini bisa rally ke atas juga nih. Tapi mungkin ini ternyata butuh sedikit koreksi atau konsolidasi dulu. Mungkin ya, gue gak tahu juga, mungkin. Cuma basically gue masuk di 800. Ini juga sama teman gue bareng. Karena emang udah break. Saat itu juga kalau gak salah itu gue masuk sebelum market freeze kayaknya, kalau nggak salah, inget, gue lupa jujur. Cuma balik lagi, poin gue adalah kayaknya mungkin kalau gue bisa lebih sabar lagi untuk satu candle lagi untuk konfirmasi, mungkin akan lebih positif. Misalnya saat itu gue nggak masuk, terus ternyata gue lihat di candle akhir, wah ternyata candlenya merah dan gue kurang suka juga sama bentuk candlenya. Well, oke gitu loh. Cuma misalnya yang terjadi adalah saat itu gue mantau di tanggal 14 dan ternyata harganya naik. Nggak tahu di berapa persen. Misalnya jadi auto rejection atas, terus gue ketinggalan, ya udah, berarti kan gue memang tidak diberikan inilah untuk masuk karena gue kelewatan kan. Sedangkan yang gue pengen ini adalah gue belajar untuk sabar nunggu konfirmasi candle lagi, nggak langsung hajar kanan aja. Hajar kanan HK. Jadi gara-gara 3 emiten itu hari Jumat gue lumayan mellow. Gue share juga di video kemarin, di video hari Jumat yang gue upload hari Sabtu. Gue lupa tanggal berapa itu, 15 kali ya. Yang di upload tanggal 16. Bahwa gue benar-benar mikir apa yang salah ya, apa gue berhenti dulu untuk hari Jumat karena udah 3 kali berturut-turut. Tapi ternyata memang si OPMS itu masuk ke watchlist gue tanggal 14. Terus OPMS itu di gambar gue break dia tuh di 260. Terus gue tanggal 14-nya dia melemah, Yes, terus ya udah gue lupakan aja, cuma ada di jurnal catatan buku gue. Terus tanggal 15-nya gue perhatiin, kok naik, nembus nih 262, 264. Akhirnya gue memutuskan untuk oke, ini udah break. Tapi balik lagi, ini gue salahnya mungkin gak saat market freeze ya, gue masih agak sedikit early. Cuma keputusannya juga masih sama karena dia udah break dan gue inget pergerakan harganya, jadi gue bisa ngira-ngira ini kalau misalnya tutup di segini candle akan seperti apa. Gue udah ada gambarannya, jadi ya udah akhirnya gue masuk di 262 dan akhirnya tutup di 274 kalau nggak salah. Alhamdulillah sih itu kalau misalnya sampai sekarang gue itu di OPMS sekarang floatingnya di 4%-an. Itu juga yang terjadi sebenarnya sama bull sih. Gue lihat si bull kemarin juga gue bahas kenapa gue masuk ke bull, karena dari secara balik lagi yang mau gue sampaikan ini bukanlah salah satu indikator, bukan indikator pasti. Ini cuma indikator yang bukan indikator sih. Gue melihat ini sebagai salah satu tanda aja bahwa di tanggal 15-nya itu sang seller sudah mulai melemah dan buyer sudah mulai masuk. Kenapa gue bilang gitu? Ya kalau dilihat dari candle sih ya kelihatan lah ya seperti ini. Cuma gue lihat dari total bid lot sama offloadnya, total bid lotnya lebih besar, udah hampir 2 kali lipat malah dari total offloadnya yang sebelumnya. Total offloadnya saat di 2 candle ini sangat
jauh lebih tinggi dari total bid lot ya, of course, karena lagi seller lagi masuk. Jadi kenapa gue masuk ke bull ya seperti itu. Cuma we'll see lah. Kalau di sini gue punya target di 490. Kenapa? Karena dia nunggu gue samain sama high yang sebelumnya. Cuma sebenarnya ini lebih ke gue mungkin tunggu di 8% dulu atau bahkan 8% sih sebenarnya, karena kan stop loss gue di 3,74 ya, supaya rasionya lebih bagus aja untuk gue. Tapi kalau untuk bull ya itu sih, gue masih melihat hari Senin seperti apa. Tadinya memang gue bener-bener hari Jumat itu BBKP it's the last trade yang akan gue ambil. Cuma ternyata setelah melihat dua emiten ini yang aktif ya bun, sudah mulai bangun ya bun, akhirnya gue kayak yaudah let me try supaya gue juga bisa mengatasi diri gue sendiri. Karena buat gue pribadi yang paling susah saat trading adalah melawan ego dan mental sendiri. Terus juga sedangkan si OPMS-nya baru break dan bullnya juga lagi mulai untuk berbalik arah, walaupun masih ada possibility untuk dia lanjut ke bawah. Cuma well that's the risk kan. Itu sih sebenarnya kalau untuk minggu ini. Secara total gue di 4%, yang mana itu adalah target mingguan gue 4%. Tapi kalau digabung sama si bull dan OPMS itu di 5,5-an lah ya. Cuma gue nggak masukin dua itu karena belum gue jual, balik lagi. Dan kalau secara keseluruhan gue juga bertanya-tanya nih, apakah ini gue bisa dibilang overtrade atau enggak? Karena di bulan Januari aja ini gue gue melakukan 21 trades asik. Gue grammar net sih sama diri gue sendiri. Gue melakukan 21 jual beli. Gue nggak tahu apakah ini buat gue over trading atau enggak. Gue inget kalau nggak salah di Desember nggak nyampe segini deh, kalau nggak salah. Apa segini juga gue lupa. Gue nggak lupa ngecek gue. Cuma gue juga kayaknya di bulan Desember segini tuh 1 bulan deh. Kalau nggak salah ya. Tapi ya gue juga mengkonsiderasi nggak tuh gue mau ngomong. Gue mengkonsider apakah ini gue termasuk over trading atau enggak. Ataukah memang gue harus mulai untuk quantity over quality atau quality over quantity. Balik lagi dengan yang tadi, apakah terlalu maksa trade yang gue ambil sebelumnya. Tapi kalau secara presentase gue bulan ini so far ini 5, 7, loss 7. Untuk win-nya gue 8, 10 sama 7. Ya oke lah ya, dengan 20% itu, dengan target gue biasanya sekarang tuh 15% sebulan. Makanya kenapa gue 4% seminggunya itu, karena supaya kalau 4% seminggu aja udah lebih dari target gue. Balik lagi, itu target gue. Target gue itu nggak harus tercapai, tapi seenggaknya gue suka memiliki target. Kenapa? Karena ketika lo punya target, lo berjalan ada tujuannya. Jadi lo nggak berjalan di tempat atau lari atau jalan tanpa tujuan, terus lo kayak nggak tahu gue mau kemana, gue mau ngapain. Nggak. Makanya kalau gue punya target tertentu supaya gue tahu minggu ini gue harus coba cari saham yang potensi untuk menghasilkan profit buat gue. Tapi tetap gue akan mencoba untuk menahan diri untuk tidak terlalu maksanya itu. Dan kayak kemarin gue bilang juga, kayaknya gue terlalu over trading dalam makanya tadi gue nanya gue over trading apa enggak. Kayaknya gue merasa gue terlalu over trading ketika gue punya uang di RDN gue gatel banget untuk gue nggak mau ada uang di RDN gue maunya uang tuh ada di satu emiten. Mungkin itu juga salah, jadinya terlalu memaksakan, jadi nggak nunggu konfirmasi. Mungkin juga itu yang harus gue perbaiki. We'll see minggu depan seperti apa dan gue ke depannya seperti apa. Semoga pelajaran minggu ini bisa menjadi cerminan gue untuk menjadi yang lebih baik lagi di kedepannya. Untuk teman-teman semua, gue mau mengingatkan sekali lagi bahwa semua emiten yang gue sebutkan di sini itu bukanlah rekomendasi untuk membeli atau menjual. Gue hanya sharing. Balik lagi, gue bukan seorang profesional. Dan Diary Saham itu bukan tempat rekomendasi saham, ini emang tempat gue cerita aja basically. Karena gue gue seneng cerita orangnya dan seneng ngomong. Jadi memang daripada gue ngomong sama pacar gue yang dia nggak ngerti juga, kasihan juga, jadi gue menyalurkannya melalui YouTube Diary Saham. Oke, untuk hari ini kontennya akan seperti itu aja. Kita lihat minggu ketiga Januari seperti apa. Insya Allah semoga bisa lebih baik, seenggaknya bisa profit. Oke, Diary Saham signing out. Bye bye.